Silver Indonesia. Langsung saja kita akan masuki ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan yang kedua. Ada sambutan dari Ketua KZI yang akan diisi langsung oleh Cak Jo. Dan untuk Pak Ketua KZI, waktu dan jalur kami persilakan. Waduh, kepencet. Terima kasih Saudara MC atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pembina KZI yang sekaligus Ketua Umum Gepenta, Gerakan Nasional Anti Anarkis Tawuran dan Tawuran, yang dalam ini mengirimkan voice-nya karena beliau berhalangan. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih buat yang sudah hadir pada khususan owner dari channel Gepenta Indonesia, Gepenta Nasional, dan keluarga besarnya. Dan juga selamat malam semua rekan-rekan owner perwakilan dari beberapa channel yang sudah hadir di channel Gepenta, dan juga para rekan sahabat Selover yang malam hari ini berkenan hadir meluangkan waktu untuk menghadiri acara Safari Ramadan Komunitas Selover Indonesia yang kita gagas mulai dari awal dan sekarang masuki hari ke-7. Marhaban ya Ramadan. Seperti apa yang disampaikan, menambahkan yang disampaikan oleh Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Parasian, bahwasanya kita agar tetap semangat menghadapi wabah virus corona dengan cara melawan, tentunya melawan tanda kutip. Kita selalu mematuhi protokol kesehatan, aturan-aturan yang sudah dikeluarkan. Dan kebetulan di Surabaya juga sudah diberlakukan PSBB, pergerakan-pergerakan itu dibatasi. Mungkin itu dari saya. Tetap jaga kesehatan kita, lindungi keluarga kita agar kita terbebas dari penularan virus corona atau COVID-19. Kita bersama-sama membantu pemerintah dengan mematuhi segala aturannya. Itu juga salah satu bentuk ikut berpartisipasi agar wabah virus corona ini segera berakhir. Dan tentunya terima kasih atas semua rekan yang sudah mensupport acara ini, pada tim yang bekerja, semuanya yang terlibat. Terima kasih sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sampai nanti selesai di jelang mendekati Idul Fitri. Itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, yaitu sambutan dari
Ketua KZI yang sudah diisi langsung oleh Caco, dan kami ucapkan banyak terima kasih untuk Caco atas sambutannya. Dan baiklah sahabat Silver sekalian, langsung saja kita akan masuk ke sambutan yang selanjutnya, yaitu sambutan yang ketiga. Ada sambutan dari Sekjen, berikut owner dari channel game Penta Nasional yang bertugas kasih sambutan. Waktu dan jalur dipersilakan. Dipersilakan sekali lagi Bang Zuraid selaku owner dari channel GBK Nasional. Waktu dan jalur untuk kasih sambutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi mencoba berkoneksi dengan Bang Kiwil. Sekarang sudah mulai terkoneksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum Mas Kiwil. Suara saya apakah sudah terkopi? Sebentar. Mohon maaf sahabat-sahabatku. Suaranya kecil. Belum terdengar. Pada malam hari ini insya Allah. Sudah. Insya Allah Mas Kibil juga akan bergabung bersama kita di Zoom Cloud Meeting, dan sahabat-sahabatku yang mungkin terkoneksi di Facebook bisa menyaksikannya juga di layar, karena saya coba sorot ke live Facebook. Beliau juga lagi setting sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bang Kiwil. Kebetulan teman-teman juga sudah pada kumpul semua di channel, dan kami live ini ada sekitar 900 user yang berkumpul pada malam hari ini di seluruh Indonesia. Saya coba ini dulu memberikan kata sambutan dulu. Ya sahabat-sahabatku semua, yang alhamdulillah pada malam hari ini juga saya sudah terkoneksi dengan baik dan sangat bagus, jernih. Kalau teman-temanku mungkin tidak bisa melihat wajah Bang Kiwil secara langsung, tapi minimal nanti suaranya terkopi. Ya, harapan saya. Dan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada sahabat-sahabat lovers Indonesia dimanapun berada. Juga ada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita dari Malaysia juga ikut bergabung di malam hari ini. Dari Singapura pun ada Bang Mas Jo, orang Singapura, bergabung bersama kita di malam. Itu dari saya Pak MC, biar secepatnya mungkin kita bisa masuki acara yang selanjutnya. Ruger ganti menuju Pak MC. Ya, terima kasih Bang Zuraid Imah yang sudah kasih sambutan dan juga masih berusaha untuk menyambung koneksi dengan Bang Kiwil ya, tamu spesial kita di acara Safari Ramadan malam hari ini di channel GBK Nasional. Luar biasa Bang Zuraid, terima kasih ya. Dan baiklah sahabat Silver, langsung saja kita akan masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu kultum dan juga interaktif dari komedian kita, komedian Indonesia Bang Kiwil yang sudah terkoneksi dengan Bang Zuraid Imah secara langsung ya.
Dia akan berinteraksi dengan rekan-rekan kita, perwakilan dari channel sahabat. Dan mungkin langsung saja Bang Zuraid untuk acara kultum, waktu dan jalur dipersilakan secukupnya. Sudah bisa dimulai. Langsung Ya, saya. sebentar. Oke, siap. Saya persiapkan dulu ininya biar langsung tercopy gitu ya suara Bang Kiwir di saya koneksikan dulu ke Zelo-nya. Siap. Biar sahabat-sahabatku juga langsung mendengarkan di Zelo-nya langsung. Biar lebih jelas. Begitu ya, sahabat-sahabat semua mohon bersabar sebentar. Ya, baik Bang Zuraid, di setting terlebih dahulu ya. Tentunya untuk kultum interaktifnya bisa terdengar lebih sempurna ya Bang Zuraid. Mungkin bisa disetting terlebih dahulu untuk melengkap antara live Facebook dan juga Zelo-nya. Sekali lagi saya mohon maaf ya Bang Zuraid, ada trouble di jaringan saya tadi. Jadi waktunya Kita kurang terang kayaknya ya. saya Alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah gini. memang sangat terpaksa tadi Bang Zuraid sudah membuka sendirian untuk acara malam hari ini Safari Ramadan Mana sudah bisa mulai? yang kita adakan bersama-sama di channel Kipeta Nasional yang sudah kehadiran tamu istimewa Ibu Bokina Kaseti, Brigjen Polisi Dr. Parasian Simanung Khalid SHMM yang sudah kasih sambutannya tadi. Sudah ada Komedian Indonesia Bang Kiril yang lagi mempersiapkan gerakannya. Jin, Mohon bersabar ya rekan sahabat biar lebih jelas untuk koneksi ke monitor kita masing-masing. Mungkin sudah siap Bang Zuraid, langsung saja. Sudah siap. oke berarti langsung ke ini aja deh karena agak kesulitannya. Saya coba tadi bikin ID Mas Kiwilnya tapi mungkin langsung saja di ID saya deh. Sekali lagi terima kasih Bang Kiwil telah menyempatkan waktu buat kami semua di komunitas Jelovers Indonesia. Mudah-mudahan dari pertemuan pertama ini di saat-saat nanti kita sudah memasuki masa-masa yang mungkin memungkinkan kita berjumpa darat, kita melaksanakan kegiatan di darat yang rencana mungkin kami di bulan November atau Desember nanti ada jumpa darat nasional dan internasional di Yogyakarta. Insya Allah mungkin kita bisa jumpa darat di sana nanti. Sahabat-sahabat Jelover semua, marilah kita sejenak mendengarkan tausiah atau kultum lah dari sahabat kita, saudara kita Bang Kiwil yang dulu kita kenal seorang pelawak. Ini beliau alhamdulillah mendapatkan satu hidayah dan bersyukur beliau jadi pendakwah atau penceramah sekarang. Kepada Bang Kiwil silakan langsung saja. Amin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma
syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, yang pada malam hari ini alhamdulillah berkumpulnya keluarga besar semua, yang hari ini Allah pertemukan Jiwil dengan semua keluarga besar yang ada di Zoom ini. Jiwil doakan mudah-mudahan pertemuan ini jadi awal ampunan, ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa dan kesalahan kami semua, berikan kami ganjaran pahala, terima kami semua amalan puasa kami, terima semua amalan ibadah-ibadah kami, ya Allah ya Rabbana. Salawat dan salam terkumandang untuk baginda segala alam, Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akhlak beliau, karena kemuliaan beliau, karena kepemimpinan beliau, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku, keluarga besar yang ada di Zoom ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan para kiai, alim ulama, abaik ustadz dan ustazah Allah limpahkan kesehatan, keberkahan di dunia wal akhirat. Amin. Juga para jemaah semuanya, para hadirin, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Pertemuan kita ini pun tidak lepas dari apa yang ditakdirkan Allah. Kehendak Allah, keinginan Allah. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat berat sekali. Mungkin saudara-saudaraku, para jemaah semuanya menganggap bahwa bulan ini adalah bulan yang paling berat. Dan kita yakini bahwa memang bulan ini yang paling berat. Khusus adanya musibah COVID-19 ini sangat-sangat di luar dari perkiraan kita sebagai manusia biasa. Dilema memang sebagai umat Islam. 3 bulan ke belakang kita banyak sekali berharap kepada dunia ini. Mudah-mudahan Ramadan berjalan dengan lancar. Amin. Inilah nikmatnya kalau kita menuruti apa kehendak Allah. Terkadang kehendak manusia berbeda dengan apa yang diinginkan Allah. Padahal keinginan Allah lebih baik daripada kehendak manusia. Di bulan Ramadan, banyak orang berharap pekerjaan lancar, penghasilan lancar, ibadah lancar, usaha lancar. Semuanya keinginan lancar. Namun Allah titipkan sesuatu pesan yang sangat indah lewat COVID-19. Semua orang berpikir bahwa COVID-19 ini suatu yang sangat-sangat menyakitkan, khusus buat umat Islam. Keterbatasan kita sebagai manusia untuk bisa beribadah. Dilema, sebelum bulan Ramadan semua konflik ada dan menimpa kita semua. Khusus buat kita para usahawan, orang yang selalu terbiasa dengan bekerja. Namun dengan adanya COVID ini, semuanya sirna, impian, khayalan, keinginan, semuanya sirna. Yang ada cuma rasa ketakutan, rasa keinginan, rasa emosi, amarah keluar semuanya. Tidak lepas juga dengan diri saya, Jiwil. Semua orang kenal Jiwil. Bulan Ramadan ini jobnya pasti banyak gitu. Dia rencana Allah yang hebat. Di pikiran Jibril cuma satu, bulan Ramadan panen saya. Pasti bakal nongol di TV. Banyak penontonnya. Minimal Jibril punya penghasilan lebih. Lihat, Allah punya rencana lain. Semuanya dibatalkan, di-cancel. Yang namanya safari Ramadan selesai, dibatalkan panitia. Acara kultum selesai, acara TV dibatalkan semuanya. Gila. Mungkin orang berpikir, ya pun kasihan ya Jiwil. Tidak. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan ketika kita mendekatkan diri kepada Allah. Hidup hanya untuk Allah. Mati pun hanya untuk Allah. Ibadah pun hanya untuk Allah. Terkadang saya juga miris. Wah, gimana nih? Orang pasti akan berpikir
bagaimana? Itu baru puasa. Baru ibadah puasanya saja kita sudah nyesek. Bagaimana dengan nanti lebaran hari yang tinggi? Bapak-bapak yang biasa dengan penghasilan yang berharapkan dengan THR, punya uang banyak, bisa beli baju lebaran, bisa beli makanan buat lebaran, dia putus semuanya. Apa yang diharapkan Allah? Yuk sama-sama kita bermuhasabah diri. Belajar email. Wah, dilema banyak. Para jemaah semuanya yang dirahmati Allah. Dilema banyak. Bayangkan, terpikirkan saudara-saudara semuanya. Dunia teknologi, WhatsApp, Instagram, di YouTube, konflik umat Islam tidak pernah berhenti. Dilarang sholat di masjid, marah umat Islam. Itu belum masuk Ramadan. Dilarang takbir akbar, dilarang mengadakan kegiatan PHBI. Lihat konflik awal. Urusan sholat saja sudah dilarang. Kalau kita berpas, saya nggak perlu marah. Saya ikuti apa kata ulama. Dokter, di rumah saja. Ya, kiai, saya di rumah. Ternyata saya baru belajar nikmatnya ketika kita di rumah. Itulah pertanyaannya. Jangan pernah tanyakan sesali, kenapa kok masjid kosong? Gak boleh kita sholat di masjid. Pertanyaannya, dulu ketika kita tidak dilarang ke masjid, kenapa masjid masih kosong? Sekarang orang berbondong-bondong ingin meramaikan masjid. Ketika dilarang mana saja, masjid kosong, baik-baik saja. Datang, Allahu Akbar. Tapi ketika ada sahabat kita kemarin masjid memanggil aku ya Rabb, tapi aku tidak berangkat. Tapi ketika sholat berjemaah dilarang, kenapa aku bernafsu, emosi, marah, kenapa ya Allah? Ternyata mengingatkan kembali, kita belajar. Nanti setelah COVID-19 selesai, virus corona hilang, datangi masjid. Yang kemarin kamu teriak-teriak dilarang, sekarang datangi masjid. Jangan ketika corona sudah selesai, kelakuan kembali sama. Azan berkumandang, kita tetap cuek. Lalu buat apa? Ramadan ini kita isi dengan sesuatu yang baik buat diri kita. Buat diri kita. Sholat kita di bulan Ramadan ini buat diri. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini yang dipanggil. Siapa orang-orang yang beriman? Yang merasa kalbunya ada Allah. Bukan ada Islam. Islam banyak. Tapi kalau ada Allah, panggilan. Disinilah kita banyak belajar. Corona, COVID-19, lockdown kita. Semua pikiran kita yang berhubungan dengan uang dan uang. Manusia mana yang tidak butuh uang? Semua butuh uang. Tapi uang bukan segalanya. Uang bukan Tuhan. Bulan Ramadan ini kita kembalikan lagi pada diri kita. Ya Allah ya Rabbana, hanya tepat-Mulah hamba memohon. Kepada-Mulah hamba meminta ya Rabb. Sedih memang, miris seorang kiwil ketika merasakan mohon. Gimana ya Allah? Istri banyak. Istri banyak. Anak banyak. Lebaran gimana ya Rob? Puasa gimana ya Rob? Mana lagi bermasalah lagi. Ketawa aja. Masalah. Namun diingatkan, kalau hidup hanya untuk Allah, Allah tahu caranya. Jangan khawatir. Urus saja urusanku. Urusanmu Allah yang atur.
meminta sedekah, meminta belas kasihan, berbondong-bondong datang meminta kepada manusia, padahal tadi malam dia meminta kepada Allah. Allah meminta kita untuk apa? Ikhtiar, bekerja saja. Gak bisa bekerja di luar, bekerja di rumah. Dengan apa? Membantu istri, berkomunikasi dengan lingkungan, bekerja saja di situ. Jadi kan isi setiap hari ini dengan ibadah, sedekah, amalan. Gak usah jauh-jauh pengen soal. Lihat, banyak sekarang orang ingin menunjukkan bahwa wah saya ahli sedekah, saya mau nyumbang begini. Kita manusia jangan pernah mau dipuji dan dibanggakan manusia. Karena itu tersiksa. Saatnya sekarang kita melihat bagaimana keluarga kita, tetangga kita yang kiri, yang kanan, yang depan, yang belakang, yang di atas, yang di bawah, semuanya kita pikirkan. Kembali bermuhasabah diri. Insya Allah dengan muhasabah diri, Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang paling nikmat. Yang paling nikmat. Saya berpikir, di antara banyak para jemaah yang hadir di Zoom ini, saya yakin punya masalah. Betul. Pasti punya masalah. Masalahnya apa? Duit. Betul. Duitlah yang selalu jadi permasalahan. Tidak bisa beli beras gara-gara nggak punya. Nggak bisa beli baju gara-gara itu. Saya ingat lagunya anak-anak zaman dulu. Dan itu pelajaran buat saya. Saya harus belajar. Ingat, seorang anak kecil saja berani memberikan pelajaran buat kita. Baju baru, alhamdulillah, dipakai di hari raya. Gak punya baju, gak apa-apa. Masih ada yang tahun lalu, pakai yang tahun lalu. Gak usah khawatir, lebaran bukan untuk memandang kita fisik. Bajunya tidak. Allah melihat manusia hanya dari amalan, sholatnya, sedekahnya, bukan dari baju. Kalau saja baju jadi ukuran untuk masuk surga, saya beli baju yang paling mahal. Namun Allah tidak melihat baju, jabatan. Gak ada yang namanya seorang pejabat masuk surga duluan, gak ada. Gak ada yang namanya seorang orang yang kiai itu lama masuk duluan. Semuanya antri, nunggu panggilan, gak melihat jabatan. Dan terlihat nanti di padang mahsyar bagaimana manusia-manusia yang wajahnya bersinar, hidupnya tenang, jalannya tenang. Dia santai masuk di padang mahsyar, dia santai karena dia tahu posisinya bahwa dia sedang ada sama Allah. Ini yang kadang-kadang kita pun merasakan seperti itu. 17 tahun, hampir sekitar 10 tahun lah. 10 tahun saya jauh dari Allah. Hidup jauh dari Allah. Dekat dengan materi, dengan dunia, dengan uang, dengan fasilitas, dengan kekayaan, semuanya udah pernah ngerasain. Saya yakin di sini di antara semuanya pasti ada yang belum pernah punya penghasilan di atas 1 miliar. Kelihatan. Wajahnya kelihatan. Yang punya duit 1 miliar angkat tangan. Iya. Ada kebanggaan dalam diri Kimil punya duit seperti itu bagaimana? Ternyata benar apa kata Kiai? Kata ulama, ada rezeki yang menjauhkan kita dari Allah, ada rezeki yang mendekatkan kita kepada Allah. Inilah yang salahnya kita. Selalu menganggap diri kita itu baik-baik. Oh tenang, nanti kalau saya kaya raya, saya banyak duitnya, tenang. Saya akan begini, saya akan sedekah, saya akan soleh, saya akan. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, setan tidak nganggur. Setan itu selalu bekerja kapan. Bahkan ada setan yang paling soleh, ada. Berhati-hatilah dengan semua apa yang kita bawa. Itu
ikhlaskan diri, khususkan diri kita ini hanya ibadah kepada Allah. Curahkan diri kita kepada Allah. Di bulan Ramadan ini, COVID-19 ini, di rumah saja, jadikan pelajaran kita untuk lebih dekat kepada Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, sholat, sedekah. Walaupun cuma 1.000, walaupun cuma 500 rupiah, ikhlaskan karena Allah. Allah ganti berlipat ganda. Kesusahan akan jadi kesenangan, kesedihan akan jadi bahagia. Kalau kolbu kita isi dengan Allah, 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 Allah. Pandai-pandai saja kita menyebut nama Allah. Di bulan Ramadan ini panggil Allah, 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 Allah. Sering-sering panggil Allah. Kalau Ramadan ini Allah panggil kita, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Itu Allah yang manggil, Allah yang manggil. Betapa nikmatnya dipanggil Allah sebagai orang-orang yang beriman. Manfaatkan panggilan untuk kita bisa bertemu di surga Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Maksud dan tujuan Kukimil bicara seperti ini bukan menggurui, bukan menasehati. Apa yang saya ucapkan khusus buat diri saya. Mudah-mudahan saya lebih istiqomah, Amin. lebih dekat kepada Allah, lebih senang kepada umat-umatnya Rasulullah SAW. Amin. Enak, nikmat. Tidak pernah mengatakan bahwa suatu yang sakit itu adalah sakit. Jadikan yang sakit COVID-19 ini sebagai suatu hal yang berbau ibadah. Kecewa dengan siapapun, jadikan ibadah. Jadikan kita orang-orang yang sabar. Oh, Allah senang dengan orang-orang yang sabar. Jadikan bulan ini, bulan COVID-19, orang-orang yang sabar. Tahan emosi kita, tahan amarah kita, tahan kebencian kita, tahan sakit hati kita. Amin. Serahkan kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini orang yang sabar. Jadikanlah istri-istri hamba orang-orang yang sabar. Jadikanlah anak-anak hamba orang-orang yang sabar. Amin. Ya Allah, hamba tahu Kaulah yang maha mengetahui. Amin. Kita tahu Allah maha tahu. Kita punya rencana, Allah yang maha merencanakan. Indah kalau memang kita tahu bagaimana rencana Allah. Jangan turuti nafsu dunia. Gak kelar saudara. Gak kelar. Gak kelar kalau kita hanya bicarakan soal dunia. Kita bicara soal dunia, mohon maaf lahir dan batin. Dari jam 9 sampai jam 9 pagi tidak akan pernah selesai urusan. Tapi kalau ngomongin urusan Allah, cukup 1 menit. Insya Allah urusan kita dari pagi sampai malam, malam ketemu pagi, selesai dengan sendirinya. Kalau kita dekat dengan Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak menyinggung perasaan para jemaah, para keluarga besar yang ada di Zoom ini. Dan sekali lagi, saya Kimil tidak bermaksud untuk menggurui, menasehati. Semuanya punya rasa kecewa, Kimil pun punya rasa kecewa. Yang lain punya rasa sedih, Kimil pun punya rasa sedih. Tapi limpahkan kekecewaan kita, kesedihan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selesaikan semua urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Saya Kiwil Al-Fakir, mohon petunjuknya. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Insya Allah, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan kita, Amin. Allah limpahkan rahmat dan hidayah untuk kita semuanya. Amin. Allah, terima kasih banyak semuanya. Sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cilovers Indonesia dimanapun berada, ya mungkin ada sedikit, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman nanti untuk Bang Kiwil berhubung kesempatan malam hari ini pertama kali, dan ini mungkin pertama kali saya mencoba mengambil satu pelajaran atau satu hikmah dari seorang komedian, yang dalam arti kata seorang artis mendapatkan satu hidayah menjadi seorang penceramah. Itu poin pertamanya ya.
Dan banyak juga yang tahu Mas Kiwil katanya punya kelebihan daripada yang lain, yang mungkin benar ya, yang mungkin udah pasti usah ada jadi mungkin teman-teman penasaran. Jadi dari owner channel ya, kebetulan di Zelo ini ada yang hadir pada malam hari ini sekitar 50 channel seluruh Indonesia. Juga ada saudara-saudara kita di Malaysia juga, orang Malaysia asli bergabung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi saya kasih kesempatan dan saya kembalikan dulu ke Bang MC, mungkin bergantian masuk ya. Nah, untuk para owner atau perwakilan channel, Pak MC silakan ambil merahnya kembali. Roger. Padahal. Terima kasih Pak Zurain Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ustaz Kiwil yang sudah jadi sedikit dikultum ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa ambil apa ceramah dari Bang Kiwil tadi. Dan inilah saatnya yaitu interaktif antara rekan sahabat Zelo dengan Ustaz Kiwil atau Bang Kiwil ya. Langsung saja untuk rekan-rekan yang sudah tersemat tentang ya, ada beberapa rekan dipersilakan langsung betul pertanyaannya. Ada pertanyaan ke Bang Kiwil, dipersilakan. Ada Bang di sana, Bang Mudin, ID ruang kutub, ID Aqua, ID Tata, ID Wayang, ada Ketua Masjid Mas Bintang, ID Kadal Mesir, dan juga masih ada beberapa rekan Nah, Kadal Mesir ini lagi di Arab beliau. tanya-tanya banyak di langsung sama Ustaz Kiwil. Waktu dan jalur silakan. Ya, sebelum naik ya, jadi tolong disebutkan namanya, channelnya, dan kalau bisa diusahakan dari daerah mana. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Jo LGR 01, nah, dari channel LGR Surabaya, misalnya contohnya seperti itu ya, biar Mas Kiwil juga tahu posisi atau di daerah mana kita on airnya. Roger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil posisi yang pertama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Malam. Bapak Pasarian Simanung Khalid, yang terhormat Bang Zurain Bima dan juga Pak Ustaz Kiwil. Saya ID Vital, domisili di Batam, yang coba mengetuai di channel Purworejo Berirama. Assalamualaikum Bapak. Nah, di sini saya coba ingin menyampaikan sebuah pertanyaan ya, yang sedikit ada hubungannya dengan Bang Kiwil ini. Salah satu komedian favorit saya juga ya, yang selalu tenar di TV ya. Allahu Akbar. Itu Bang Kiwil, boleh nanya nggak, dari abang pertama jadi seorang komedian, sekarang menjadi ustadz, itu tentunya mendapatkan suatu hidayah. Boleh bagi nggak hidayah itu abang cari atau dapat sendiri atau bagaimana? Ini suatu pencerahan yang sangat luar biasa dinantikan kita semua, khususnya saya. Begitu pertanyaan singkat dari saya, Vital dari Batam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ini bicara soal hidayah. Hidayah ini dulu, ini kisahnya 17 tahun lah. 17 tahun saya di dunia entertain itu nggak paham apa sih hidayah.
Yang tahunya Kibil itu ya 17 tahun yang kerja, ya. Karena kalau orang bilang kerja itu adalah jihad, betul. Betul. Menafkahi anak istri adalah jihad, betul. Betul. Setelah ngaji baru sadar jihad yang semacam mana. Karena rezeki yang kita dapat hasil kerja pun belum tentu itu jihad. Karena kenapa? Bisa dimanfaatkan sama istri dan anak kita buat maksiat. Kalau dipergunakan anak istri kita untuk suatu yang beribadah, itu namanya jihad. Terkadang kita saking euforia, punya banyak rezeki, punya dapat penghasilan, kita kasih uang kita kepada istri kita karaokean. Apa itu jihad? Tidak. Hati-hati kita memanfaatkan rezeki kita dari Allah. Karena ada rezeki yang mendekatkan diri kepada Allah, ada juga rezeki yang menjauhkan diri kepada Allah. Ini harus dimanfaatkan benar-benar. Hidayah itu kok bisa begitu? Ini berhubungan dengan rezeki. Dulu Kibil punya penghasilan sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Sampai berlimpah. Sampai saya berpikir bahwa hidup ini nikmat banget. Namun apa yang saya dapat? Masalah dan masalah berkelanjutan. Siapa bilang orang kaya itu nggak punya masalah? Masalahnya lebih besar dari apa yang dia miliki. Orang kaya punya mobil mewah, dia punya masalah dengan pajak. Orang kaya punya rumah mewah, punya masalah dengan listriknya, dengan pajak tanahnya, dengan pembantu-pembantunya, dengan penghuni-penghuninya. Harus dibiayai, itu masalah. Bersyukurlah orang-orang yang pandai bersyukur, menikmati apa yang diberikan Allah. Karena setiap apa yang nikmat pasti ada ujiannya. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, uji dengan apa? Dengan materi, dengan kedudukan, dengan jabatan. Hal seperti itu penting. Di mana kita dapat hidayahnya? Ini. Teringat ketika saya sholat itu malam sekitar jam 2:30. 2:30 itu saya bilang minta sama Allah, ya Allah ya Rabbana, berikan hambamu ini rezeki ya Rabb, berikan hambamu ini kesuksesan, berikan hambamu ini kemakmuran, berikan hambamu ini rahmat dan hidayah. Tuh, doa yang rutin kita pakai ketika kita meminta kepada Allah. Ketika doa itu kita sampaikan kepada Allah, Allah kasih. Allah kasih. Rezeki dikasih sama Allah. Wil, ada kerjaan, duitnya banyak. Alhamdulillah. Kesuksesan. Wil, sering syuting, dikasih popularitas. Ngetop si Wil. Wil, kasih rumah, kasih mobil, kasih istri-istri yang cantik, istri-istri yang soleha. Tuh. Iya, kalau ngomongin bini pada hehehe loh. Ya, semuanya dikasih sama Allah, tapi ada yang lupa dalam doa itu. Apa yang saya lupakan dalam doa itu? Rahmat dan hidayah Allah. Ternyata dalam rezeki itu ada rahmat dan hidayah Allah. Apa rahmat dan hidayah Allah? Wil, rezeki yang aku berikan kepada kamu, Wil, ada rahmat. Apa itu? Berikan hak anak-anak yatim, berikan hak fakir miskin, berikan dalam harta itu hak-hak orang yang membutuhkan. Oh, terkadang kita udah dapat rezeki, minta rezeki sama Allah, dikasih sama Allah, lupa yang namanya hidayah. Hidayah itu apa? Sesuatu yang keluar dari kolbu, ingat kepada apa yang diperintahkan Allah. Allah minta kita untuk bersedekah dengan rezeki kita. Itu yang kadang-kadang kita lupakan. Kita sudah main hitung-hitungan sama Allah, padahal Allah kasih kita nggak pernah pakai itu. Dikasih mobil, alhamdulillah, tapi kita nggak pernah menghitung ada hidayah Allah. Apa? Ada hak anak yatim, ada hak orang miskin. Kita beli rumah, ya beli rumah aja. Kita beli mobil, ya beli mobil aja. Kita beli motor, ya beli motor aja. Padahal di rezeki itu ada hak orang-orang yang ada perintah Allah. Hidayah itulah yang membuat saya, ya Allah ya Rabbana. Jadi selama ini ada yang susah, ada yang lalai aku lakukan.
sholat, kita kembalikan, ya Allah ya Rabbana, aku sholat ini hanya untuk ya. Nah sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, sholatku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah, bukan untuk yang lain. Hidup Kiwil sekarang ini pun bagaimana Allah? Untuk Allah. Kapan siap untuk Allah? Allah. Kadang kita berpikir bangun tidur lupa sama Allah. Perbanyak sholawat, banyak istighfar. Dan berbanyak istighfar kita akan dekat dengan Allah, cinta dengan Allah, rindu dengan Allah. Berbanyak salawat kita akan sayang, ingin dekat dengan Rasulullah SAW. Banyak itu. Perbaiki lisan kita untuk selalu ingat dengan lisan, dengan pikiran. Insya Allah kalau terlatih kita dengan sholawat, terlatih kita dengan istighfar, insya Allah pikiran kita akan lebih dekat kepada Allah. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Mungkin gantian biar yang lain kebagian juga udah nggak sabaran ini. Ya, Dipersilakan selanjutnya. Emang congor kalau udah lebar begini mau begitu, gua pengen ngomong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aqua, tinggal di Bogor. Assalamualaikum Bogor. Anggota dari Selo Pada Lampung, juga Bekasi Plus. Terima kasih sebelumnya pencerahannya dari Bang Kiwil. Dan pertanyaan saya adalah bagaimana caranya untuk mengendalikan emosi sehingga benar-benar emosi itu menjadi suatu yang tidak terjadi atau menjadi pembelajaran. Begitu pertanyaan saya Bang Kiwil. Terima kasih Bang Juraid, juga semua rekan-rekan Silver Indonesia dan Malaysia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari Bogor. Udah kasih pertanyaan bagus banget. Mengendalikan emosi. Satu ilmu yang diberikan guru saya kepada saya untuk bagaimana cara mengendalikan emosi. Itu sebenarnya apa ya? Dikembalikan lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Emosi, amarah, senang, bahagia, itu pun pemberian Allah. Caranya ya dikembalikan kepada Allah. Tadi perbanyak istighfar. Setiap ada permasalahan, istighfar itu tancapkan dalam kolbu. Biasakan lisan, tancapkan dalam kolbu. Jangan ketika ada masalah langsung astagfirullahaladzim, astagfirullah, terlalu lebay. Tancapkan dalam kolbu. Biar bisa menahan. Karena emosi, amarah itu ada dalam hati, tidak di lisan. Tancapkan istighfar itu dalam kolbu. Astagfirullah. Tanamkan dalam diri untuk selalu dekat dengan Allah. Ya Allah, Kau Maha Besar ya Allah. Berikan hamba kesabaran. Lanjut dengan sholat apa? Sholat taubat 2 rakaat. Ini pernah saya ngalamin. Saya nggak punya duit. Mohon maaf nih, saya agak sedikit ini melebar. Saya punya duit. Ya, lagi miskin-miskinnya. Orang bilang, wah lagi miskin-miskinnya. Saya pulang ke rumah, istri minta duit. Bayangkan, suami mana yang nggak bakal emosi, ya, nggak punya duit, pulang istri nagih. Dijawab jujur, marah. Bohong aja marah, gimana jujur? Tuh istri. Istri saya datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah, anak belum bayaran. Ayah, besok bayar ini. Ayah, besok bayar ini. Lihat, suami nggak punya duit, sampai rumah yang ditagih cuma duit. Bohong kalau nggak ada emosi. Pasti emosi. Ini bini nggak ngerti apa laki lagi gembel. Laki udah muka jelek, gembel kan sedih. Muka jelek, yang nempel banyak. Jangan lihat mukanya. Lihat, suami mana yang nggak bakal
menampakkan emosi. Tapi ingat pesan Kiai, Will, masalah itu datangnya dari Allah. Lalu begitu gimana caranya? Kembalikan kepada Allah. Sholat 2 rakaat. Istri minta duit, langsung ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Kelar 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, ini gimana ya ini? Takbir lagi. Allahu Akbar 2 rakaat. Selesai 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, ini gimana? Takbir yang kencang. Allahu Akbar. Insya Allah 24 rakaat istri gak bakal nangis lagi. Udah ketiduran dia, kecapean nungguin. Ya, mungkin kan Sabaran. Satu, kalau ada masalah, curhatnya hanya kepada Allah. Kita punya amarah, emosi, ambil wudhu 2 rakaat dulu. Sholat tobat dulu deh. Marah lagi, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, sholat taubat lagi. Pasti ada yang salah. Semua yang terjadi pada diri kita ini, itu pasti ada kesalahan pada diri. Kenapa orang marah? Pasti kita pernah marah sama orang. Orang benci sama kita, pasti kita pernah benci sama orang. Sekarang kita bersikap di bulan baik ini, bulan Ramadan, amarah kita, benci kita, hilangkan. Jadikan kita pada semua manusia penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, penuh dengan rasa kerinduan. amin. Jadikan semua ini adalah saudara-saudara semuanya. Insya Allah dengan berbanyak istighfar, kalau ada emosi, ya, istighfar, sholawat, insya Allah batin dan hati kita tenang. Bahkan lisan kita pun kadang-kadang terjaga. Dari pengen ngomong jadi gak mau ngomong, diem aja. Oke. Ya mungkin selanjutnya biar bergantian ini. Ya, silakan. Udah banyak lagi yang menunggu. Ya. Disilakan Iya, selanjutnya dari sholat 2 rakaat ya tadi ya, untuk menghilangkan amarah. Amarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jalan Bukan Community dari Dalam Gunung Kidul, Gunung Kidul, Yogyakarta. Jakarta. Gunung Kidul, Jakarta. Assalamualaikum Jakarta. Sedangkan saya cuma singkat saja panggil karena ini musimnya baru dilarang untuk berjamaah di masjid dan harus sholat di rumahnya sendiri. Pertanyaan gini, karena ini masalah imam, itu imam itu harus menanggung semua jamaah. Itu ada 4 keluarga, padahal saya dijatah imam, padahal saya belum mantap nanti kalau imamnya keliru itu gimana, itu apakah berdosa atau tidak. Itu cuma itu Bang Iwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau mengimami sholat, tapi mungkin belum fasih gitu ya. Nah, ini ya. Sebenarnya pertanyaan ini saya masih miskin ilmu. Kalau imam yang belum khatam Quran itu memang agak berat. Kalau kita sih tidak layak lah menjawab pertanyaan ini karena mungkin ada yang lebih Ya. berhak jawab. Ada kiai saya, ada Kiai Jam'an Alwani, ada banyak di sini juga ada kiai-kiai yang mungkin nanti bisa menjawab. Insya Allah dengan waktu ya. nanti akan saya tanyakan sama beliau semuanya agar beliau juga bisa menjawab. Tapi sepengetahuan saya, Iwil ini sekarang ini sholat taraweh itu memang ditiadakan dulu. Karena Iwil juga ikut apa aturan pemerintah, ikut apa kata Majelis Ulama Indonesia dan para ulama-ulama yang ada di Jakarta, itu tidak taraweh dulu. Taraweh hanya di rumah saja. Taraweh di rumah bersama anak dan istri mungkin lebih afdol, lebih nikmat, lebih dekat dengan keluarga dan lebih dekat dengan Allah. Kadang-kadang juga kalau kita taraweh di luar berjemaah ada aja yang bikin kita nggak khusyuk, ya, bikin kita nggak jadi curhat. Mungkin dengan taraweh di rumah curhat kita lebih dalam, lebih nikmat, lebih afdol kalau kita lebih khusyuk untuk sholat taraweh di rumah saja.
hanya saran saya saja karena sesuai dengan anjuran juga pemerintah dan dari MUI. Nanti untuk jawaban itu nanti saya tanyakan dulu dengan kiai saya. Makasih. Oke, ya begitu Bang ya. Ya mungkin beliau merasa belum apa ya, belum pas begitu ya, belum pantas untuk menjawab lebih detailnya. Mungkin pergantian lagi, silakan di 2-3 orang lagi. Roger. Malaysia. Ataupun channel Kedongkrit. Soalan saya begini Bapak Ustaz ya. Saya seringkali mendengar ayat-ayat yang sungguh famous lah, kalau kata orang putihnya famous daripada saya kecil lagi. Ayatnya berbunyi begini. Awaludin marifatullah. Kemudian dikatakan lagi bila lahir saja yang batin maka hancur ini yang zahir ini. Jadi persoalannya saya mencari-cari enggak jumpa soalan itu, enggak jumpa jawabannya itu. Jadi apakah Bapak Ustaz boleh menerangkan lebih lanjut persoalan saya itu? Sekian, terima kasih. Kurang begitu jelas tadi ya. Ya, terima kasih sahabatku dari Malaysia. Silakan Pak Ustadz. Malaysia. Memang saya kurang jelas pertanyaannya tentang apa, tapi ini bicara soal ayat, tentang ada suatu ayat yang mungkin kurang jelas juga. Saya juga tadi kurang jelas ayatnya ayat apa. Karena berisik tadi jelonya. Karena suaranya nggak terdengar dari saya. Betul. Jadi intinya saya nggak tahu nih ayatnya apa tadi karena nggak terdengar dan pertanyaannya tentang ayat itu juga tidak terdengar sama saya. Saya cuma dengar tentang apa ada ayat tentang langsung suaranya hilang lagi. Saya kurang, mohon maaf Iya, betul. Sahabatku itu saya coba mau menjelaskan. Di kami pun suaranya itu tidak jelas, suara bising, suara berisik gitu. Mungkin itu sahabatku yang dari Malaysia, mohon maaf kalau mungkin tidak bisa terjawab dengan baik. Dicoba yang lain, Roger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ramadan. Perkenalkan Bang Kiwil ya, salam kenal juga. Saya ID Bodo Amat atau Kang Sony. Saya sekarang berada di seputaran Cilegon, Banten. Mungkin pertanyaannya hanya seputar Ramadan ini aja ya. Mungkin perlu sedikit pencerahan ya mengenai berpuasa. Kita kan berpuasa di bulan Ramadan, tapi tidak sholat wajib. Apakah diterima puasanya? Seperti itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cilegon. Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya, Kiwil puasa, sholat nggak? Nah, itu yang kadang-kadang buat saya suatu pertanyaan yang agak sedikit apa ya? Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan pun panggilan Allah. Wajib. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama pada ladzina ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti halnya orang-orang sebelum kamu. Di situ dikatakan wajib berpuasa.
dikabulkan, nggak mungkin. Terus gimana hukumnya? Ya sudah, saya bilang kalau sholat, ya sholat nggak pakai wudhu, ini sama kayak orang puasa tapi nggak sholat. Kalau saya tanya, sholat nggak pakai wudhu, ada tayamum. Kalau sholat nggak pakai tayamum, sama. Jadi jatuhnya jangan sampai kau sia-siakan bulan yang tapi yang benar-benar nggak masuk akal. Sholat wajib, puasa wajib di bulan Ramadan. Wajib, sesuatu yang wajib ya wajib, sholat wajib ya wajib. Kalau misalnya salah satunya nggak dilaksanain, ya tahulah jawabannya, karena hukumnya wajib. Sholat wajib, waktu. Kemudian puasa di bulan Ramadan wajib orang-orang yang beriman. Kalau dibilang gimana kalau puasa nggak sholat, berarti bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan untuk orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu ya orang yang melaksanakan sholat, orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah agar menjadi orang yang takwa. Jadi kalau misalnya sesuatu yang wajib perintah Allah dilanggar, ya agak repot juga sih. Jadi kalau saya, alangkah baiknya sholat wajibnya jalankan, puasa Ramadannya jalankan juga. Ya. Kalau mengenai urusan dosa, urusan Allah, urusan hukum, udah tahu lah hukumnya. Juga sih hanya sebatas jawab itu aja. Kalau mengenai hadisnya nanti saya tanya lagi. Ada. Sah. Hadisnya nanti saya tanya sama. Jadi pertanyaan tadi sah atau tidak? Nah, bilang tadi sah atau tidak? Kan Puasanya ya. Kan tahu sesuatu yang wajib dilanggar itu dia tahu lah. Ibarat sah atau tidak, sholat nggak pakai wudhu, sholat nggak pakai tayamum, sah nggak sholat? Iya. Orang makan nggak Logikanya minum, seperti itu. Apalagi yang namanya wajib sudah wajib, tiba-tiba nggak pakai, nggak dilaksanakan sesuatu. Antara sholat itu puasa dengan sholat itu sama tuh kayak saya bilang. Sholat sepertinya puasa dengan sholat dengan wudhu. Ini selalu udah hukumnya itu. Orang puasa nggak pakai sholat gimana? Sama kayak misalnya orang sholat nggak pakai wudhu. Enaknya gimana? Kira-kira sholatnya serak nggak tuh? Iya, nggak sah. Wah, sholat saya nggak diterima nih. Ah, itu tahu. Iya. Jadi kalau misalnya ini yang lengkap-lengkap saja. Ya. Kalau mau sudah tahu, ya ayyuhalladzina amanu, ya, hai orang-orang yang beriman diwajibkan kamu, ya wajib jalanin. Sholat wajib. Ya, itu aja. Ya mungkin itu Bang Sony ya. Mungkin selanjutnya ini masih banyak nih Bang Kimil. Mohon maaf mungkin masih lanjut lagi. Ayo gantian. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas kesempatannya yang berkenan pada kami. Saya Pak Bayu dari channel Zilo Ketumbreng, posisinya di kota Lamongan. Lamongan, Jawa Timur. Saya sekarang berada di domisili di Banjarmasin. Oh, posisi Banjarmasin sekarang. Oh, Banjarmasin. Masih Bang Junet. Kemudian ada sesuatu sedikit lah yang saya tanyakan, mungkin agak di luar masalah Ramadan. Cuma ini masalah doa, kebetulan ada kawan tanya. Dikisahkan kebetulan pas ada Ustadz Gil, jadi saya mau tanya bagaimana hukumnya atau sah atau tidak
dari mana tadi Bu? Banjarmasin. Banjarmasin ya. Ini juga pernah ada satu yang pernah saya dibahas juga sama kiai saya tentang doa. Diterima nggak sih mendoakan orang yang nggak sholat? Nah, ini dalam bahasa saya saya akan menjawab seperti ini. Para jamaah semuanya yang dirahmati Allah, doakan semoga panjang umur, murah rezeki, sehat walafiat. Pertanyaannya cuma satu, apakah jemaah saya ini sholat? Apakah jemaah saya ini berpuasa? Apakah jemaah saya ini orang Islam? Apakah jemaah saya ini orang baik-baik? Lihat, saya hanya meminta Allah, ya Allah ya Rabbana, urusan diterima atau tidaknya urusan Allah. Kalau orang mendoakan jangan pernah berharap balik dari manusia, tidak. Doakanlah hanya untuk Allah. Ya Allah ya Rabbana, aku doakan mudah-mudahan para jemaah yang ada di sini sehat walafiat, panjang umur, berkah di dunia wal akhirat. Saya tidak pernah mau menanyakan apakah jemaah semua salat? Tidak. Apakah semua jemaah saya ahli sedekah? Tidak. Mendoakan ikhlas saja. Urusan diterima atau tidaknya ya bagaimana Allah. Kita kan hanya mendoakan saja. Tidak perlu ngejudge orang, apakah beda agama, apakah ini. Ada tempatnya. Kalau hanya mendoakan saja ya doain aja. Ada doa sama muslim, ada. Ada doa sama non muslim yang bukan seagama, ada. Jadi pelajari yang itu saja. Udah tahu kok kita hukumnya. Mendoakan non muslim ada bacaan. Mendoakan sama muslim juga ada. Setiap khotib Jumat pasti itu. Kalau setiap khotib Jumat pasti semua yang doakan siapa? Para mukminin, kita. Ya pasti begitu. Apakah seorang mubaligh itu bertanya, jemaah habis sholat Jumat ini pada sholat asar enggak? Pasti tidak. Karena urusan doa kita hanya meminta kepada Allah, urusan diterima atau tidak bagaimana Allah. Jadi kalau misalnya urusan doa, bagaimana yang mendoakan saja, ya jangan sampai hati ini kita kotor. Itu masalah doa saja. Doa kita berserah diri kepada Allah, meminta kepada Allah, urusan diterima atau tidak kita kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa baik kita. Amin. Allah mudah urusan-urusan kita dan Allah kabul semua keinginan kita. Itu aja. Yang namanya orang doa, masalah urusan itu kan bagaimana Allah. Itu bahasan itu ungkapan saya yang sifatnya saya juga banyak belajar pada kiai, alim ulama, habaib, ustadz yang ada di sini. Bagaimana cara mencermati doa. Ya. Berdoalah yang baik-baik, mintalah yang baik-baik, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik. Amin. Ya, mungkin selanjutnya Bang Iwil biar kebagian ini, kasihan. Diganti lagi yang lain, silakan. Ya, dipersilakan untuk rekan-rekan yang masih Ini pertanyaan terakhir ya. mungkin masih Ya, ada siap. yang mau ditanyakan sama Pak Ustadz Kiri, masih ada di hadapan kita semua. Dipersilakan waktu dan jalur. Ya, sebelumnya saya mungkin infokan ini yang terakhir karena Bang Iwil yang mungkin sudah mau istirahat. Dipersilakan. Berebutan, Roger. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya tidak bertanya, hanya sekedar menyapa, perkenalan sebagai pengurus komunitas Silver Indonesia. Ini presidennya, presiden Jeronya. Mudah-mudahan Allahumma sholli ala sayyidina apa yang disampaikan Allahu Akbar. Pak Presiden, assalamualaikum Pak Ustadz Presiden. Kiwil yang masih mestinya komedian, saya sebelum tahu. Masih komedian apa udah istirahat katanya, nanti dijawab mungkin. Tadi bermanfaat bagi Ya nanti saya kita jawab lah. semuanya. Di saya
seputaran Bandara Udara Juanda, Juanda, Surabaya. Surabaya. Terima kasih. Surabaya. Ya, itu baik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan, tadi masih ada kesempatan yang satu pertanyaan. Berhubung ini juga sudah masuk di waktu istirahat, mungkin Pak Kiwil mau istirahat. Dipersilakan yang masih mau ada pertanyaan, waktu dan jalur langsung dipergunakan. Ya, minta satu lagi nih katanya, selain Cak Jo. Mungkin udah nggak ada kali ya. Ya langsung aja untuk Cak Jo sama Bang Kiwil. Masih panjang Bang Zurain ya. Dipersilakan sebelum kita next ya ke acara selanjutnya. Yang mau bertanya, mumpung Pak Ustadz Kiwil masih ada di hadapan kita semua. Waktu dan jalur dipersilakan. Nah, saya menangkap ada pertanyaan tadi Cak Jo. Pada saat ini Bang Kiwil masih sebagai pelawak atau komedian, itu kan, itu mungkin harus dijawab dulu sama Bang Kiwil. Dan sekalian mungkin menutup ya, Bang Kiwil. Saya ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya ke Bang Kiwil karena telah menyempatkan waktunya, menyiapkan segala sesuatunya di Zoom bersama saya, dan saya merasa sangat bangga sekali bisa menyajikan ini ke teman-teman seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara, negeri jiran Malaysia. Mohon dijawab dulu dari Cak Jo, Jawa Timur, tadi Sidoarjo. Assalamualaikum Cak Jo, Surabaya, Jawa Timur. Alhamdulillah. Pertanyaan, apakah sekarang sudah jadi artis atau pelawak atau sudah jadi ustadz? Profesi buat saya bukan lagi permasalahan sekarang. Apapun profesinya, karena dulu pernah juga saya 2 tahun untuk stop di dunia TV. Saya 2 tahun itu tidak mau terlibat dengan hubungan TV. Bahkan ada tawaran sinetron sampai dia kasih honor sampai 5 kali lipat. Saya bilang tidak, saya ingin berdakwah. Sampai berhari-hari, sampai 2 tahun saya bertahan, tidak mau syuting. Saya hilangkan keinginan saya untuk syuting 2 tahun. Coba dipikirkan, setahun saya punya penghasilan di atas sampai di atas 8M lah. UM saya bisa dapat dalam 1 tahun. 2 tahun sudah bisa bayarkan. 2 tahun saya nggak syuting. Tiba-tiba ketika dalam keadaan hijrah dekat dengan Allah, saya malah diomelin sama kiai. Gak boleh gitu, Win. Kiwil ini sudah Allah titipin apa profesi. Nah sekarang Kiwil bagaimana menjaga profesi ini untuk berdakwah. Baru saya sadar, ya Allah, ternyata manusia hidup ini, manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Jadikan profesi kamu sebagai orang yang bermanfaat buat orang lain. Kiwil jadi pelawak, tetap dia pelawak, tapi jadikan pelawak yang bermanfaat buat orang lain. Dia jadi artis, jadikan artis yang bermanfaat buat orang lain. Jadi saya bilang, jangan tinggalkan, itu amanah dari Allah. Sekarang manfaatkan amanah Allah sebagai seorang pelawak yang baik buat orang lain. Alhamdulillah, ya sama kiai masih ngaji, masih tetap belajar. Ya, bahkan di sini saya bergabung dengan PMMI, Persaudaraan Mubalighah Indonesia. Di PMMI ini saya diberikan kepercayaan untuk membantu rekan-rekan para pendakwah dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan perekonomian mereka gitu. Jadi intinya bersama kita sudah sampai 5.000 lah, 5.000 santri saya dari PMMI. Amin. Yang saya tampung berusaha untuk bisa menjadi santri yang baik gitu. Insya Allah doakan saja status saya sebagai pelawak menjadi pelawak yang baik buat orang lain dan bermanfaat buat orang lain. Amin. Dakwah, tetap berdakwah karena manusia diciptakan untuk selalu berdakwah. Amin. Berdakwah. Suami berdakwahlah untuk istri dan anaknya, RT berdakwahlah untuk warganya, lurah berdakwahlah untuk warganya. Siapapun manusia yang dilahirkan ini selalulah berdakwah. Berdakwah, sampaikan itu baik walaupun hanya 1 ayat. Amin. Itu saja. Mohon maaf sekali lagi karena memang waktu juga tidak memungkinkan.
Sekali lagi Al-Fakir yang masih miskin ilmu, mohon maaf, bukan berarti menggurui. Semua yang saya jawab itu berdasarkan logika dan pemikiran hidup saya. Perjalanan hidup saya, bagaimana karir saya, kesuksesan saya, dan sampai sekarang ini insya Allah apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalaupun salah, itu datangnya dari lisan saya, adapun kebenaran hanya milik Allah. Mudah-mudahan segala salah dan jelas saya yang saya sampaikan, Allah ampuni. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Kiwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kiwil telah menyempatkan waktunya untuk bersama kita pada malam hari ini. Dan sahabat-sahabatku semua, para owner atau perwakilan channel yang ada. Nah, sebelum saya buka kembali ini channelnya, saya akan menyampaikan kuis. Yang masuk dapat merah langsung menjawab ya. Siapakah nama aslinya Bang Kiwil? Saya lepas, nanti ada 5 pertanyaan, tapi kita selang-seling ya. Nama asli Bang Kiwil adalah nama lengkapnya Wildan Delta. Lahir 10 Agustus 1971. Itu aja singkat. Bukan. Terima kasih. Pulpennya mana, Gin? Gin. Pulpen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Jo. Alhamdulillah. Pulsanya 50.000. Pertama. Pertanyaan kedua. Saya kembali dulu ke MC dulu ya. Sebentar saya catat dulu nih. Biar tidak lupa, MC silakan naik dulu untuk... Iya, terima kasih Bang. Saya masih ketawa. Sudah sempat googling ya. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah. Isi kultum oleh Bang Kiwil, dan juga ada interaktif dari rekan-rekan sahabat perwakilan owner ataupun owner dari channel sahabat juga sudah terjawab semuanya. Dan mohon maaf Jam tadi berapa rekan sekarang? dari Malaysia tidak sempat terjawab dikarenakan pertanyaannya kurang bisa dimonitor ya. Dan 22 saya ya? rasa semua memang agak kesulitan monitor, ini saya sendiri pun sama. Dipersilakan Bang Zulendima, ada 4 pertanyaan lagi ya, dipersiapkan. Ya, berhubung tadi tinggal 3. Tadi udah disebutin sama Cak Jo, tanggal lahir segala disebutin lah jadi. Jadi hilang 1 pertanyaan tuh. Pertanyaan kedua, berebut lagi nih ya. Bang Kiwil itu Dipersilakan pertanyaan selanjutnya, masih ada 4 iya lo mencek lagi. pertanyaan lagi ya. Dipersilakan. Iya tadi Cak Jo pengen nyebut sih salah 1 pertanyaan tuh tanggal lahir, tapi udah disebutin. Nah, pertanyaan yang kedua 50.000 lagi. Bang Kiwil itu punya atau ada 3 personil. Yang mungkin pertamanya itu dalam grup sembako namanya kalau nggak salah. Sebutkan salah satunya. Lapas merahnya. Yang mungkin
Si Adi sembako tuh ngeruhnya dia. Dilanjut Bang Yurik Bima. Pokoknya tanya yang sudah bisa jawab begitu. Salam hormat buat semuanya. Salam buat Bang Kevin. Iya Bang CTB, sayang sekali. Cajo tahan dulu, jangan jawab lagi, gue cubit. Ayo gantian, belum terjawab. Roger. Ikutan jawab ya. Assalamualaikum. Jawabannya sembako. Sembako. Kemudian saya telur cuma catat merah tapi enggak jangan jawabannya ya sembako. Bang Udin temennya tuh Bang Udin maksudnya Bang Udin begitu apa sewaktu untuk merah adalah yang Udin aja lah gitu nggak punya TV di rumah Pak gitu. Masuk lagi. Pertanyaannya tadi sembako ada yang pastinya mungkin Mbak Supri. Mbak Supri bahwa Mbak Roji. Dan jawabannya itu kali. Begitu. Menyerang lagi itu antara tiga aja lah Mbak Supri, Bawo, Mbak Roji. Udah matiin apa? Udah matiin apa? Ajabri Pak Mudin jawabannya. Mungkin kereta. Assalamualaikum. Jawabannya apa ya? Jadi sembako, jadi sembako. Apa sih ya? Ntar dulu nih, cari Google dulu lah. Jawabannya begitu. Dibodor pakai CS. Bener apa gue? Langsung. Ayo, oke. Kamu dong, jalur satu lah jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya YPP Ardian kembali. Kok kesini terus ya pertanyaannya apa ya yang jawab ya? Sedangkan tadi cari di Google dulu. Cari di Google. Tadi jawaban Mbak Supri tadi kan Mbak Supri bahwa begitu. Bang Ian, mungkin ada termasuk Bang Ian, Bang Ian. Nah, lagi nyari di Google dulu. Google lemot malah. Terus siapa? Mulyadi. Itu MTM. Yadi. Nah, benar MTM. Namanya Yadi itu tadi udah. Nah, ya tadi kan oh ya. Itu kok kirain
sembako. Ya, benar itu. Begitu. Iya ya di sembako ya. Langsung bisa. Ya, udah terjawab tadi. MTM berapa tadi? 05 ya. Dapat 50.000. Nah, tinggal satu pertanyaan karena waktu ya. Karena waktu kita memasuki jadi 22.30, nanti 10 sampai 15 menit persiapan res. Pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir. Di tahun 2008 itu Bang Kiwil mendapatkan 3 proyek film secara langsung. Sebutkan 2 film yang temanya horor tapi komedi. Channel dibuka, Roger. Kang Oe, buka channel. Judulnya Perempuan Bersuami 3. Orang tema horor, perempuan bersuami 3. Perempuan satu lagi dari 2. Hah? 1 atau 2 apa 1? Jam 22 ya. 22.45 lah. Apalagi tuh ya?
jalan-jalan begitu ya, si manis jembatan Ancol. Begitu, oh apa ya Pak Putri Paroji bahwa ya begitu ya Manggaring, salam hormat, salam sejahtera gitu, dan assalamualaikum begitu. Mau sholat itu jawabannya gitu, salah begitu. Kalau apa tuh apa matong itu, Bah, mau tanya apa Bah? Bah, tanya apa Bah? Begitu. Sejuta, tanggung saya ketemu. Terus mereka yang langsung itu. Assalamualaikum. Pelakuan judulnya Misteri Cingire. Iya gue. Jawabannya ini nek ora hubungan ya. Hafal wis bre. Roker. Ya ora. Judulnya Misteri Gunung Merapi. Roker. Ya mulai Pak. Ya, belum ada yang menjawab secara tepat ya. Kita sisakan dulu ini. Sekarang kita masuki persiapan res. Karena masih ada satu sesi lagi pembacaan doa. Saya kembalikan dulu ke Pak MC. Nah, nanti setelah itu mungkin saya boleh nanti di resnya disebutkan ya satu pertanyaan tadi. Teman-teman bisa nyari dulu mungkin di Google 2 aja. Jadi ada 3 film 2018 itu hebatnya Kiwin. 3 film sekaligus di 2008. Sebutkan 2 saja. Nanti di pas masuk berebut merah di res ya jawabnya. Jadi satu lagi. Nah kita kembalikan dulu ini ke MC untuk pembacaan doa. Roger.
Selain Bima dikantongi dulu ya untuk kuis. Sementara dikantongi berhubung waktu sudah malam dan kita masih ada satu sesi acara yaitu pembacaan doa. Mana ini ID-nya? Bang Zurai. Imam doa ID-nya apa ini? Baiklah sahabat Silver sekalian, langsung kita masuk ke sesi acara yang keempat sebelum kita masuk di acara inti bagi-bagi takjil berupa racing. Kita akan tutup dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Di sana sudah ada Pak Ustadz Tajul Arifin yang sudah hadir sejak sore tadi, dan waktu dan jalur kami persilakan kepada Pak Ustadz Tajul. Ya, silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma ya Allah. Amin. Barakatihi abina wa ummina. Amin. Barakatihi ustadina syekhina. Amin. Barakatihi wal karamati sultan Amin. auliya Amin. syaikhul qadir jalani. Amin. Allahumma ya Allah wa bisabatin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma barik lana ya Allah. Amin. Di malam yang penuh hikmah ini ya Allah, di Amin. malam bulan suci Ramadan ya Allah, Amin. jauhkanlah ya Allah bangsa kami ya Allah Amin. daripada wabah penyakit COVID-19. Amin. Salimna ya Allah bangsa kami ya Allah. Amin. Salimna Indonesia ya Allah. Amin. Jauhkan daripada penyakit taun, Amin. penyakit cekcok perang saudara ya Allah. Amin. Allahumma barik lana ya Allah. Amin. Dan komunitas ini komunitas barokah ya Allah. Amin. Di channel Gepenta ya Allah. Amin. Ke Indonesia, Amin. tambah maju, tambah barokah ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah, Amin. fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Ya dzal jalali wal ikram. Ya arhamar rahimin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatihi umul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ustadz Tajul Arifin yang mana telah memimpin doa penutup pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang telah didoakan oleh Ustadz Tajul Arifin semuanya terkabul dari jabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Dan baiklah sahabat Silver sekalian yang berangkum di komunitas Silver Indonesia, acara demi acara sudah kita lewatkan bersama-sama dan saatnya kita akan menuju ke acara inti, yaitu bagi-bagi takjil yang sudah dipersiapkan acara racing di sana. Dan sebelum saya panggilkan rekan juri selaku MC pada malam hari ini, tentunya dari awal sampai akhir banyak sekali kata-kata yang salah. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya.